Betapa luas kisah-kisah Yunani dan Roma. Cerita yang luar biasa dan disempurnakan dengan visual-visual menakjubkan. Namun seperti kebanyakan film yang digarap di barat, terkadang butuh konsentrasi yang cukup untuk memahami sebuah film. Terlebih lagi film ini. Karena film 300, Rise and Empire merangkum satu film yang dirilis sebelumnya, yaitu film 300. Adalah dua film berlatar satu waktu yang sama namun kisah yang berbeda, yang pada akhirnya mempertemukan cerita keduanya pada satu perpaduan utuh tanpa celah. Sehingga kami sangat menyarankan agar menonton filmnya terlebih dahulu, karena bagaimanapun kami menyajikan film ini, pengalaman menonton film secara utuh akan jauh lebih baik. Sebelum masuk ke film, tak lupa kami mengingatkan bahwa ini adalah konten full spoiler, dan sekedar informasi bahwa review film 300 merupakan session pertama dari film ini yang sudah kami terbitkan sebelumnya. Baik, kita mulai saja filmnya. Film dimulai dengan memperlihatkan Raja Xerxes dan prajuritnya melintas di atas mayat para Spartan yang sebelumnya menahan perjalanan mereka untuk menuju Yunani. Sekuat apapun para Spartan, mereka tak akan mampu menahan pasukan Xerxes yang jumlahnya jutaan, tapi setidaknya perjuangan mereka telah menyatukan banyak kerajaan untuk menghalau Xerxes. Di tempat lain, Xerxes terlihat sudah menguasai sebagian wilayah Athena. Dan di saat bersamaan, istri sang Raja Spartan sedang terlihat di atas perahu bersama pasukannya. Sang ratu mengisahkan perjuangan suaminya yang sudah gugur, dan serta perjuangan para lelaki Athena yang rela meninggalkan tanahnya demi menghalau pasukan penjajah Persia di lautan. Kisah yang sudah berlangsung sejak bertahun-tahun yang lalu. Serangan itu dipimpin oleh orang dari kalangan rakyat biasa yang pandai perang. Pertarungan itu berlangsung sangat sengit, yang ternyata menjadi awal mula mengapa kemudian Xerxes berambisi menguasai Yunani. Ayah Xerxes mati oleh sebatang anak panah yang tertancap di dadanya, yang dilayangkan oleh pimpinan pasukan Athena yang bernama Themistocles. Saat keadaan sekarat, ayah Xerxes memperingati untuk menghentikan serangan kepada Yunani, karena Yunani tidak akan pernah terkalahkan. Tapi seorang perempuan datang mempercepat kematian ayah Xerxes, termasuk karena dia tidak ingin mendengar kata-kata sang raja yang menginginkan serangan ke Yunani itu untuk dihentikan. Melainkan semangatnya untuk merebut Yunani semakin besar, bahkan demi melancarkan ambisinya merebut Yunani, dia menghabisi seluruh sekutu Raja Xerxes, membersihkan orang-orang yang berpotensi menghalangi jalannya untuk menjajah Yunani. Keadaan sang Raja Persia membuat Xerxes berkabung sangat dalam. Dia disemangati oleh prajurit perangnya yang terkenal hebat dan penguasa samudra. Dia pun mencari segala cara untuk membalas Yunani. Dia mengumpulkan seluruh dukun untuk memberinya kekuatan yang maha dahsyat. Dan disitulah Xerxes mencari kekuatan terbesar yang akhirnya menjadikannya Xerxes yang baru. Sementara Xerxes mengumumkan perang, Themistocles dan orang Athena berkumpul dan menyiapkan penghadangan. Themistocles juga berniat untuk meminta dukungan dari para Spartan. Dia pun berangkat untuk menemui Raja Sparta. Tapi karena Raja Sparta tidak ada, dia hanya mendapati sang ratu. Themistocles pun menyampaikan rencananya. Tapi saat itu, Sparta ingin bergerak sendiri. Tepat ketika Themistocles berbincang dengan ratu, Raja Sparta sedang menemui Dewan Kehormatan untuk meminta restu supaya melakukan penghadangan pada pasukan Xerxes. Sang ratu juga menceritakan bahwa suaminya yaitu Raja Sparta sudah membunuh utusan Xerxes karena sudah menghina kaum Sparta. Perundingan itu tidak menghasilkan sesuatu yang baik. Themistocles pun pulang dan Sparta telah bersiap menuju penghadangan pasukan Persia yang dipimpin oleh Raja Xerxes. Scene berpindah ke pimpinan tertinggi prajurit perang Xerxes. Terlihat dia sedang mengeksekusi seorang tawanan dari kaum Athena. Mereka sedang membincangkan penghadangan 300 prajurit Sparta yang sebenarnya mereka segani. Sementara itu,
Salah seorang mata-mata utusan Themistokles ada di antara prajurit pasukan Xerxes. Utusan yang sekaligus sahabat Themistokles itu nyaris dibunuh, tapi bukanlah orang pilihan dari Athena kalau tak jago melarikan diri. Dia melesat dalam lautan di antara puluhan anak panah yang membidiknya. Dan setelah dia sampai di perkemahan prajurit Athenanya, dia menemui Themistokles dan menyampaikan informasi yang dia dapatkan. Dia menceritakan tentang seorang panglima perang andalan Xerxes. Dia adalah seorang perempuan yang sangat disegani pasukannya, yang konon penyerangannya adalah misi balas dendam. Ternyata perempuan itu adalah anak keturunan Yunani juga, tapi sekarang dia berbalik melawan tanah kelahirannya sendiri karena keluarganya telah dibunuh, diperkosa dengan keji oleh pasukan pembelot dari Yunani itu sendiri yang disebut Hoplites Yunani. Perempuan yang sejak gadis itu ditelantarkan dan kemudian dia diasuh oleh orang yang nantinya menjadi tangan kanan Xerxes. Tangan kanan Xerxes yang pada akhirnya mati di tangan Raja Sparta. Saat itulah perempuan itu membalas dendam dan hanya akan berhenti ketika melihat Yunani runtuh. Perempuan itu bernama Artemisia. Mereka juga membahas tentang Leonidas, yaitu sang Raja Sparta bersama 300 pengawal pribadinya menuju ke gerbang penyergapan pasukan Xerxes. Mereka mengetahui bahwa karena kekotoran politikus, sang Raja Sparta tak diperbolehkan membawa semua pasukannya, sehingga dia hanya membawa 300 pasukan yang dia sebut pengawal pribadi saja untuk meyakinkan para politikus di istana. Themistokles sudah menduga bahwa sang Raja Sparta tak akan berhasil dengan kondisi itu. Tak lama lagi penyerangan akan dimulai, dan di saat Themistokles memeriksa pasukannya, dia menemukan anak dari sahabatnya itu ada di antara pasukan yang siap menyerang, padahal sang anak sudah dilarang oleh ayahnya. Sesaat kemudian, mereka mendengar kabar bahwa sebagian pasukan Xerxes diamuk badai yang mengakibatkan kemenangan sementara untuk para Spartan yang sementara berjuang di tempat lain. Dan berangkatlah mereka menuju samudra untuk melakukan penghadangan. Mereka menyaksikan jumlah lawan yang amat banyak, lengkap dengan armada kapal perang yang sangat besar. Tapi Themistokles dikenal dengan taktik perang yang hebat. Dia tetap maju dengan persiapan matang dan percaya diri. Dia menyerang titik terlemah dari armada pasukan Artemisia. Satu persatu kapal Persia karam dan mengakibatkan mereka kalah. Perang pertama akhirnya usai dengan kemenangan di pihak Athena. Sementara itu di pihak Persia, Artemisia memerintahkan serangan yang lebih kuat dari sebelumnya. Dan serangan kedua pun dimulai. Kali ini Themistokles menggunakan taktik berbeda yang membuat bingung pasukan Persia. Themistokles menjebak mereka di antara karang, dan di saat armada perang mereka terjebak, dimulailah serangan mereka. Adu pedang, perisai, dan lembing berlangsung dengan sengit. Dan seketika sahabat Themistokles menemukan anaknya yang sebelumnya dia larang untuk ikut berperang. Tapi sang anak memperlihatkan kebolehan yang menakjubkan. Sekali lagi, pasukan Athena di bawah pimpinan Themistokles menang, dan Artemisia harus menerima kekalahan keduanya. Saat malam tiba, pasukan Athena merayakan kemenangan, tapi tiba-tiba utusan Artemisia datang. Dia diminta untuk membawa pimpinan Athena untuk datang ke armada Persia untuk bertemu Artemisia. Para prajurit Athena melarang Themistokles untuk berangkat, tapi Themistokles menerima panggilan Artemisia dan berangkatlah mereka. Themistokles disambut dan bertemulah dua pimpinan tertinggi dua kerajaan, Themistokles dari Athena dan Artemisia dari Persia. Mereka berbincang dengan was-was dan penuh ketegangan. Pelan-pelan, Artemisia mengungkapkan keinginannya, yaitu membujuk Themistokles untuk menghentikan perlawanan. Dia bahkan
menawarinya untuk menjadi panglima perangnya dan mendapatkan posisi terhormat di sisi Xerxes. Demi melancarkan keinginannya, dia menggoda Themistokles dengan menawarkan tubuhnya, dan saat mereka melakukan itu, Artemisia memastikan sekali lagi, Join me. Dan penolakan Themistokles membuat amarahnya meledak. Tapi membunuhnya saat itu juga bukanlah cara prajurit. Dan pulanglah Themistokles dan menyampaikan hal yang perlu saja, yaitu Persia akan melancarkan serangan lebih awal. Perang pun dimulai. Kali ini Artemisia mengerahkan seluruh kekuatan maksimalnya. Dia berhasil menancapkan anak panah pada dada sahabat Themistokles sebelum akhirnya membakar seluruh kapal milik Athena. Artemisia mengirim bom bernyawa, yaitu prajurit yang membawa minyak yang siap meledakkan dirinya. Api pun dilemparkan dan kapal-kapal Athena hangus di permukaan lautan. Dan pasukan Themistokles mundur, yang sebagian besar di antaranya harus terkubur di dasar lautan. Untungnya, beberapa masih bisa selamat termasuk Themistokles, tapi sahabatnya sudah sekarat, dan itu menjadi cambuk yang amat pedih yang membuat sebagian besar prajurit surut keberaniannya. Saat kekalahan dialami Themistokles, hal sama juga dialami para Spartan. Perjuangan mereka berakhir dan Xerxes beserta pasukannya melaju dengan lapang. Sempurna sudah alasan untuk menghentikan perlawanan kepada Persia, Xerxes dan Artemisia. Putus asa menyelimuti seluruh Yunani, baik kaum Spartan maupun Athena. Akan tetapi, Themistokles justru melihat sesuatu yang berbeda. Bagi dia, kematian Raja Spartan dan 300 prajurit setianya adalah alarm untuk membangkitkan seluruh Yunani untuk bersatu. Tak ada Athena, tak ada Sparta. Yang ada adalah kerajaan-kerajaan yang berdiri di atas Yunani bersatu padu atas nama Yunani. Themistokles memerintahkan untuk menyampaikan pesan persatuan itu ke seluruh penduduk Yunani. Sementara semua pasukannya mengumpulkan tenaga, Themistokles kembali ke Athena untuk menyampaikan kabar kematian Raja Sparta. Tapi di sana, dia bertemu dengan utusan Xerxes, yaitu orang yang mengkhianati Sparta. Dia membawakan pedang Raja Sparta dan menyerukan agar Athena menyerah saja. Sesaat seisi Athena gusar, Themistokles menyeru, kematian Raja Sparta dan 300 prajuritnya bukanlah kekalahan. Mereka gugur untuk menjadi pesan agar seluruh kota di Yunani bersatu demi melawan satu musuh yang sama. Ratu Sparta pun berkabung. Saat dia melakukan pemujaan kepada kematian suaminya, Themistokles tiba di sisinya. Dia meminta agar Sparta dan Athena bersatu. Jangan sampai kesalahan sebelumnya terjadi lagi. Tetapi trauma bersemayam di hati sang ratu. Themistokles lantas memberikan pedang Raja Sparta kepada ratu yang akhirnya membuatnya berpikir lagi. Suruhan Xerxes pun kembali dan menyampaikan kabar yang dia dapatkan bahwa Athena tak mau tunduk di bawah kekuasaan Xerxes. Themistokles lebih memilih mati di peperangan. Artemis yang ada di situ lantas kaget karena sepengetahuannya Themistokles sudah tewas, terbakar bersama kapalnya. Sesaat kemudian terjadi pertengkaran antara Xerxes dan Artemisia. Xerxes ingin mengirim pasukan kecil untuk melacak kondisi pasukan Themistokles yang tersisa. Tapi ambisi Artemis yang sudah amat besar tak terbendung. Dia mengabaikan itu dengan mengatakan, tak pantas dirinya dinasihati oleh seorang yang hanya duduk di singgasana, sekalipun dia raja yang menganggap dirinya dewa. Xerxes pun murka. Themistokles yang ragu bahwa Ratu Sparta akan mengirim bantuan, dia tetap akan melancarkan serangan.
meskipun di hati kecilnya berharap agar para Sparta datang untuk bergabung dan bersatu melawan pasukan Artemisia. Di tengah kondisi yang seadanya itu, dia membakar semangat prajuritnya dengan sairnya. Dengan semangat yang baru saja menyala, mereka pun berangkat melakukan serangan meskipun dengan jumlahnya yang sangat sedikit itu. Di kapal, dia menemukan anak dari sahabatnya dan menyampaikan bahwa pesan ayahnya sebelum meninggal adalah, Your father's last words. Anaknya sudah layak menjadi prajurit dan layak untuk berperang. Themistokles yang menyadari jumlah pasukan yang terlalu sedikit, dia berusaha untuk menghabisi Artemisia terlebih dahulu karena dia berpikir bahwa kematian Artemisia di medan perang akan membuat Persia tak terkendali dan membuatnya menang. Tapi tak mudah menjangkau Artemisia dari kejauhan. Xerxes pun menyaksikan pertempuran. Give them no quarter. Across the backs of dead Greeks. Today I want to feel Themistocles' throat beneath my boot. Xerxes seolah merasa optimis bahwa hari itu kapal terakhir dari Athena akan tenggelam dan menjadi kemenangan bagi Persia di bawah kekuasaannya. Akhirnya dua pemimpin perang pun bertemu. Pertarungan paling penting antara Themistocles dan Artemisia pun berlangsung. Mereka seimbang, tapi tiba-tiba suara genderang perang dari Sparta terdengar. It moves through her hair as gently as a lover's hand, her feet. Themistocles pun sudah optimis menang. Dan dia meminta Artemisia menyerah dan agar dia mendapatkan ampunan. Tapi hatinya sudah terlalu gelap dan kotor dengan dendam. Dia menolak dan tetap mengambil pedang untuk meraih jantung Themistocles. Tapi usahanya justru membuatnya tertusuk pedang dari Themistocles yang sudah siap. Artemisia pun tumbang. Para Spartan tiba. Dan Xerxes pun berbalik. Kemenangan berhasil diraih Yunani karena persatuan dari seluruh kota yang mendiaminya. Dan benar, kematian 300 prajurit Sparta bukanlah kekalahan, melainkan kemenangan yang tertunda. Film pun berakhir. Oke teman-teman, bagaimana menurut kalian? Film berdurasi 1 jam 30 menit ini berhasil membuat saya termotivasi sekaligus mengubah cara pandang saya tentang keegoisan untuk berjuang sendiri. Satu batang lidi terlalu lemah, tetapi ketika lidi-lidi itu dikumpulkan dijadikan menjadi satu, maka keadaan akan berubah. Lidi itu menjadi kuat dan sulit untuk dipatahkan. Begitulah analogi persatuan. Terkadang musuh menjelaskan kepada kita untuk bersatu melawannya. Baik teman-teman, sampai di sini review film kali ini. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, serta tinggalkan like dan komennya ya, agar kami tetap bersemangat membuat review selanjutnya. Dan sampai jumpa lagi. Salam abstraksi. Abstrak itu susah diterjemahkan, tapi selalulah memandang dari sudut